dari Ingrid Ginting. Pak Pendeta, Wahyu 14 tentang pekabaran 3 malaikat. Pertanyaannya, apakah saat ini sudah terjadi atau bagaimana? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih, kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-14. Kenapa disebut sebagai pekabaran 3 malaikat? Itu dari pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Itu yang pertama. Lalu kemudian ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain menyusul dia. Malaikat yang kedua. Disebutkan malaikat yang kedua. Lalu kemudian ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Tidak disebutkan malaikat keempat. Memang ada banyak malaikat. Kalau orang mau hitung, ada malaikat keempat, ada 5 dan lain sebagainya. Tetapi yang disebutkan dengan urutan di sini adalah seorang malaikat, lalu kemudian seorang malaikat lain, yaitu yang kedua, lalu seorang malaikat lain, kemudian yang ketiga. Dan mereka mengabarkan pekabaran Injil yang kekal, pekabaran yang terakhir. Dan setelah pekabaran yang disampaikan oleh ketiga malaikat ini, maka di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, di situ pemirsa bisa melihat tentang 2 penuaian. Itulah kedatangan Tuhan Yesus, di mana akan diadakan penuaian gandum untuk dikumpulkan dan disimpan, sementara yang bukan gandum itulah untuk dibinasakan. Jadi itulah 2 penuaian. Kapan itu terjadi? Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Artinya pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang terakhir pada saat atau sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau ada banyak waktu boleh kita bahas ini. Tetapi apa isi pekabaran-pekabaran ini? Yang pertama, pekabaran malaikat yang pertama dalam ayat yang ke-7 yang mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya. Dan betul, saat penghakiman itu sudah dimulai. Itulah sebabnya umat Tuhan dan semua manusia perlu takut akan Allah dan memuliakan Dia. Ini ada kaitannya dengan hidup penuh dengan kasih kepada Allah, dan bukti kasih kepada Allah itu adalah hidup menurut hukum-hukumnya. Dan memang di dalam konteks Wahyu 12, 13, 14, perintah-perintah Allah disebutkan di sana, tidak jauh-jauh. Pasal 14 ayat 12 saja dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Jadi takutlah akan Allah. Bagaimana? Yaitu menuruti akan perintah Allah dan mempunyai iman kepada Yesus. Lalu kemudian yang berikut, pekabaran yang kedua dalam ayat yang ke-8 mengatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Ini bukan Babel zaman Nabi Daniel dulu, atau Babel yang ada dalam Kejadian 11, menara Babel setelah air bah itu, bukan. Karena ini sudah jauh tulisannya, kitab Wahyu sudah abad yang pertama, setelah Yesus, abad pertama AD, ini kitab Wahyu. Jadi bukan berbicara tentang Babel kuno, tetapi ini adalah Babel modern. Dan kitab Wahyu, kitab yang sifatnya adalah apokaliptik, penuh dengan lambang-lambang. Maka yang dahulu adalah literal atau harafiah, maka sekarang ini sifatnya adalah simbol. Jadi ini menggambarkan sistem ajaran yang membuat orang bingung. Kenapa? Karena tidak berdasarkan Alkitab. Dikatakan di sini sudah rubuh Babel, kota besar itu yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ada pencampuran antara yang benar dan yang salah, yang memabukkan banyak orang yang membacanya, dalam tanda kutip membuat orang itu tidak mempunyai suatu dasar yang kuat untuk berpijak dengan kokoh. Dan ajaran-ajaran seperti itu adalah tidak berdasarkan firman Tuhan. Dan sekarang ini pun sudah ada mungkin ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada suatu sistem kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada
Allah kepada firman-Nya, maka kita perlu untuk menyatakan firman Tuhan itu. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka pekabaran malaikat yang kedua pun harus kita kabarkan bahwa sudah roboh Babel, kota besar itu. Maka kita perlu untuk memanggil orang keluar dari Babel itu. Kenapa? Karena di situ tidak ada dasar yang kuat. Kita panggil untuk mempunyai dasar yang kuat. Dalam Wahyu pasal 18 ayat yang keempat mengatakan sudah roboh Babel, kota besar itu, keluarlah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Dan Tuhan Yesus menggambarkan tentang dasar ini pada waktu dia berbicara tentang dua macam dasar, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 25 yang mengatakan perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan orang yang tidak bijaksana. Yang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kokoh, di mana apapun yang datang menimpa, rumah itu akan tetap teguh. Sementara yang mendirikan rumahnya di atas pasir menggambarkan ia tidak mempunyai dasar yang kuat karena ia tidak mau menerima akan firman Tuhan, tidak mau menuruti akan firman Tuhan. Begitu datang kepada pekabaran malaikat yang ketiga yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di sana ada pilihan, ya. Untuk menerima tanda binatang itu, maka akan mendapatkan murka Allah, atau tidak menerima akan tanda binatang itu. Akan tiba saatnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana hal ini akan terjadi. Orang harus mengambil keputusan, apakah ia mau menjadi milik Allah, atau ia tidak mau menjadi milik Allah. Orang harus mengambil keputusan, apakah dia akan menentang Allah atau dia hidup menurut dengan kehendak Allah. Inilah kira-kira inti dari pelajaran atau pekabaran tiga malaikat yang juga disebut sebagai Injil yang kekal itu. Terima kasih.